Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tubuh Tan Yun masih bergetar. Dia tiba-tiba melihat kembali ke para penatua dan berkata, tidak ada yang diizinkan untuk mengumpulkan tubuhnya. Baik senior, ucap para tetua, tidak berani menatap Tan Yun secara langsung dan menundukkan kepala sambil menjawab. Tan Yun melirik Lui. Dia bisa melihat dari sikap Lui terhadap Tan Xin Ying bahwa dia bukan orang yang baik. Tan Xin Ying pernah membantu dirinya sendiri di ngarai meteorit. Sekarang dia lemah, aku khawatir tidak aman untuk tinggal di aula Tang Sun. Tan Yun melirik Tan Tai Songde dan berkata, Xiao Desi, tunggu sebentar. Iya sesepuh senior, ucap Tan Tai Songde membungkuk. Tan Yun berjalan ke aula Tang Sun perlahan-lahan. Ketika para tetua tidak tahu kenapa, Tan Yun datang ke kamar di lantai 2, datang ke sofa, menatap Tan Xin Ying dan berkata, kondisimu lemah, tidak aman untuk tinggal di sini. Aku akan membawamu ke Gunung Peri Bingking untuk membantumu sembuh. Apakah kau mau? Ya senior, junior ini mau, ucap Tan Xin Ying sambil menatap Tan Yun dengan mata penuh syukur. Maaf tidak sopan, ucap Tan Yun sambil membungkuk dan mengangkat tubuh Tan Xin Ying ke dalam pelukannya. Dia berjalan dengan mantap keluar dari kamar. Ketika dia melangkah keluar dari pintu aula, Tan Xin Ying berkata dengan lemah, senior, tunggu sebentar. Tan Yun kemudian berhenti berjalan. Tan Xin Ying menatap Chen Suyu dan berkata, Penatua kelima, selama ketidakhadiranku, kau bertanggung jawab penuh atas semua masalah di divisi pil gerbang abadi. Jika ada yang tidak mengikuti pengaturanmu, langsung ambil tindakan hukum saja dan laporkan kepadaku nanti. Siap, laksanakan ketua, ucap Chen Suyu menjawab. Terlihat wajah Lui menjadi jelek. Kemudian kata Tan Xin Ying, senior, ayo kita pergi. Baiklah, ucap Tan Yun menjawab dan membawa Tan Xin Ying ke formasi teleportasi yang menuju ke kantor pusat Huang Fu. Dan Tai Songde dan Shen Subing mengikuti di belakangnya. Kemudian mereka tiba di kantor pusat Huang Fu dan melanjutkan kembali ke lantai 7 di Huang Fu gerbang dalam. Tan Yun berkata dengan penuh terima kasih, Pak Tuade, kau sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih. Songde menjawab, aku hanya bekerja sesuai dengan apa yang kau katakan. Tan Tai Songde membungkuk sedikit pada Tan Yun dan berkata, sejujurnya memang sudah seharusnya seperti itu untuk memperlakukanmu sebagai sesepuh senior. Metode yang kau gunakan kepada ketua Tang jelas menunjukkan kemampuan tak terduga dalam hal keterampilan arai. Aku hanya tahu bahwa kamu memiliki keterampilan alkemia yang sangat baik, tapi hari ini aku tahu bahwa pencapaian keterampilan formasimu juga sama hebatnya. Dan Tai Songde berkata dengan tulus. Tan Yun tersenyum dan berkata, Pak Tuade, Shen Qingfeng dari Lingshan Medicine Park sangat mengkhawatirkan Subing. Bagaimana kalau kau dan aku melanjutkan urusan kita di aula Bingking saja? Baiklah, tunggu sebentar, aku akan pergi dan mengambil bahan pemurnianmu sekarang, ucap dan Tai Songde sambil menyerahkan Shen Subing kepada Tan Yun. Tan Yun kemudian memegang Shen Subing dengan tangan kirinya dan Tan Xin Ying di tangan kanannya. Setelah menuju di kamar sebentar, dan Tai Songde kembali. Segera 4 orang melewati formasi teleportasi dan mengarah ke Gunung Peri Bingking. Ketika formasi di Gunung Peri Bingking berkedip, Shen Qingfeng dan Shen Wende yang menunggu di luar aula Bingking tiba-tiba melihat ke belakang. Nona, melihat yang datang itu, kedua orang itu bergegas menemuinya. Mereka berlutut di depan Tan Yun dan terus bersujud, kemudian berkata, terima kasih telah menyelamatkan nona kami. Dengan cepat Tan Yun berkata, cepat bangunlah, jangan bersikap terlalu sopan. Terima kasih Tuan. Mereka baru saja bangun. Tiba-tiba mereka menemukan Tan Xin Ying dalam pelukan Tan Yun dan segera bersujud. Hormat kepada ketua Tang.
Jangan terlalu sopan seperti itu, nada suara Tan Xin Ying lemah. Tan Yun kemudian memegang keduanya dan mengantar mereka masuk ke aula Bingking. Tan Yun bertanya, "Subing, yang mana kamarmu?" Sen Subing menunjuk dengan gemetar ke sebuah pintu yang tertutup. Tan Yun menendang pintu hingga terbuka dengan kakinya dan dengan cepat meletakkan Sen Subing di sofa. Ketika dia hendak pergi, Sen Subing berkata, "Guru, aku ingin kau menemaniku." "Baiklah, setelah aku mengantarkan ke Tuatang, aku akan menemanimu," ucap Tan Yun tersenyum, kemudian memegang Tan Xin Ying ke kamar sebelah dan dengan lembut membaringkan Tan Xin Ying di sofa. Tan Xin Ying dengan lemah bersuara, "Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Mata Tan Xin Ying bersyukur, dia tahu bahwa tanpa orang tua ini dia akan segera mati. Tan Yun menjawab, "Terima kasih kembali, kau akan menjadi lebih baik sesegera mungkin. Dan tolong jaga Subing lebih banyak di masa depan." Tan Yun berkata, "Untuk Lui, kau harus berhati-hati di masa depan. Orang ini bukanlah orang baik." Tan Xin Ying kembali berkata, "Jangan khawatir senior, kau telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan menjaga Subing." Tan Xin Ying berkata lagi, dan ada cahaya dingin di matanya. Lu Yi mengandalkan gurunya sebagai kepala divisi gerbang suci. Dia telah lama mendambakan posisiku. Aku tahu ini dengan baik. Tan Yun segera membalas, "Itu bagus, sekarang kau istirahat dulu. Orang tua ini akan pergi menemui Subing lalu memberitahunya bagaimana cara menyembuhkanmu," ucap Tan Yun meninggalkan sebuah kalimat. Ketika dia melangkah keluar dari ruangan, dia mengambil langkah kembali ke arah Tan Xin Ying. Dia berkata, "Apakah kau punya bak mandi?" Iya, ketika Tan Xin berbicara, dia menjadi pucat dan sedikit rasa malu melintas di wajahnya. "Baiklah," ucap Tan Yun mengangguk, melangkah keluar dari kamar dan datang ke kamar Subing. "Sifu!" teriak Subing yang berbaring di sofa, matanya yang indah penuh dengan keluhan. "Sifu, Subing sangat kedinginan, Subing sangat takut. Bisakah Sifu memeluk Subing?" Sen Subing yang telah dicambuk selama setengah tahun masih memiliki ketakutan di matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tan Yun tahu bahwa Sen Subing akan membutuhkan waktu untuk keluar dari traumanya dan kembali normal. "Muridku, berhentilah menangis. Guru sudah ada di sini dan tidak ada yang akan menyakitimu lagi," ucap Tan Yun sambil memeluk Subing di lengannya dan dengan lembut menepuk punggungnya dengan tangan kanannya, mencoba menyembuhkan trauma spiritualnya. Sen Subing seperti meringkuk di pelukan kakeknya dan terisak, "Sifu, kemana saja kau selama lebih dari setahun? Aku pikir aku akan mati kali ini. Kau sama sekali tidak peduli denganku. Jika kau peduli, bagaimana bisa kau baru datang menyelamatkanku sekarang?" ucap Subing sambil menangis. Tan Yun kemudian berkata, "Bodoh, gurumu ini punya sesuatu untuk dilakukan." Sambil mengelus bahu Sen Subing dan menghiburnya, Tan Yun kemudian berkata lagi, "Janganlah menangis, kondisimu sangat lemah. Pertama-tama tidurlah yang nyenyak dan bicaralah nanti saja ketika kau sudah pulih." "Baiklah, tapi saat aku bangun, aku tidak akan melihatmu lagi kan?" Sen Subing menegakkan tubuhnya dari Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan manja. "Jangan khawatir, aku akan selalu ada bersamamu sampai kau sembuh," kata Tan Yun. "Guru, kau tidak boleh menipu murid ini," kata Sen Subing. "Ya, aku tidak akan membohongimu," kata Tan Yun. Dia dengan lembut membaringkan Sen Subing di sofa, melihat kembali ke Sen Wende dan berkata, "Panggil murid Subing ke sini, suruh dia membersihkan luka Subing dan kemudian mengobatinya," ucap Tan Yun. "Baik senior," Sen Wende menjawab. Secara alami dia tahu bahwa cucu Tan Yun adalah Nangong Ruxiu. Dan juga, jangan dulu memberitahu penatua yang lain tentang kembalinya Subing agar mereka tidak mengganggu Subing dulu, ucap Tan Yun memberitahunya lagi. Sen Wende membungkuk sambil menjawab, "Aku mengerti." Setelah Sen Subing tertidur, Tan Yun meninggalkan kamar dan turun bersama Sen King Feng ke aula. Di aula, Dan Tai Songde sudah duduk dan menunggu. "Pak Tuade, tunggu sebentar," Tan Yun berkata, menatap Sen King Feng dan kemudian dia membuka mulutnya. "King Feng,
Pergi ke kebun obat Lingsan dan ambil obat ajaib tingkat ketiga 100 tanaman rumput season. Ambil ramuan tingkat kelima 30 tanaman suancau penguat darah. Ada juga ramuan tingkat keenam 3 tanaman rumput Yanhun, 3 tanaman rumput Yinhun, dan 3 tanaman anggur kelahiran kembali Guihun. Ini akan digunakan untuk menyembuhkan ketua Tang, ucap Tan Yun. Mendengar perkataan itu, Shen Qingfen membungkuk dan berkata, "Baik senior, aku akan segera pergi mengambilnya." Setelah Shen Qingfen pergi, Dan Tai Songde tampak khawatir dan berkata, "Senior, bagaimana kabar Nona Shen?" "Itu hanya cedera fisik dan trauma di psikisnya. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa saat," ucap Tan Yun menghela nafas. "Oh begitu," Dan Tai Songde berkata dengan marah. "So Wuyun itu benar-benar bajingan, sudah sepantasnya dia mati." Tan Yun berkata, "Ya, dia sudah mati sekarang, mari kita mulai transaksinya." "Baiklah," Dan Tai Songde mengangguk dan cincin penyimpanannya mengeluarkan 11 jenis bahan pemurnian dan muncul di atas meja batu giok. Dia menunjuk ke balok besi seukuran kepalan tangan dengan lingkaran cahaya keemasan di sekujur tubuhnya dan berkata, "Senior, ini adalah emas dan besi hitam yang kau inginkan. Ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan artefak logam dan bahkan senjata ajaib pamungkas. Bisa mencairkan kepingan emas dan besi hitam ini ke dalam senjata ajaib dapat membuat senjata ajaib itu menjadi logam berharga." Kemudian Dan Tai Songde menunjuk ke sebatang bambu hijau yang berkedip dengan kekuatan kilat dan berkata, "Inilah bambu guntur sunmu yang kau inginkan. Ini merupakan senjata ajaib untuk menghaluskan sifat kayu dan bahan penghalus terbaik." Tanpa menunggu kata-kata setia dan berbudi luhur Dan Tai Songde, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua ini sudah tahu sedikit keterampilan menempa senjata. Tidak usah menjelaskan lebih lanjut." Tan Yun melirik besi hitam emas, bambu guntur, kayu, pasir dingin air, batu suan api, linggan bumi, air suan yin angin, buah milenium guntur, debu kuno waktu, ginseng bulan yin, kayu naga kematian, dan kristal milenium cerah menyala meja giok. Dan kemudian berkata, "Ke-11 bahan atribut ini sangat dibutuhkan oleh orang tua ini. Terima kasih sudah membawanya," kata Tan Yun sambil menyimpan 11 bahan pemurnian itu ke cincin penyimpanannya. Tan Yun dalam suasana hati yang baik. Pada awalnya ia telah mendapatkan meteorit ultraviolet yang dikenal sebagai salah satu dari 6 bahan surgawi. Sekarang besi meteorit ultraviolet langsung disuling menjadi embrio pedang. Kemudian 11 jenis bahan pemurnian ini akan disempurnakan menjadi embrio pedang yang lain, dan akhirnya dibuat menjadi pedang terbang yang dihormati dengan atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian untuk bisa mengaktifkan formasi pedang ilahi Hongmeng. Namun saat ini Tan Yun memiliki 11 jenis bahan pemurnian atribut yang paling banyak hanya dapat menyempurnakan senjata ajaib Venerable. Oleh karena itu, Tan Yun hanya bisa menempanya menjadi pedang terbang Venerable. Pada saat itu, Tan Yun tidak mengambil 11 atribut bahan pemurnian untuk menempa senjata Venerable dari Dan Tai Songde karena 2 alasan. Pertama, artefak suci hampir merupakan senjata sihir tingkat tertinggi di alam fana. Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin mengumpulkan 11 bahan untuk menyempurnakan artefak suci dan pedang terbang, dia akan membutuhkan waktu selama 20 atau 30 tahun. Terlebih lagi karena itu adalah bahan atribut untuk artefak suci, itu secara alami sangatlah langka. Selain itu, Tan Yun baru dapat memperbaiki pedang terbang Venerable dengan keterampilannya sekarang ini, di mana senjata seperti itu cukup kuat untuk digunakan selama ratusan tahun. Tan Yun perlu meningkatkan kekuatannya dulu baru bisa menempa senjata Venerable-nya. Tan Yun tidak akan merasa rugi untuk menempa senjatanya dengan besi meteorit ungu ini, karena pedang terbang Venerable-nya dapat di-upgrade terus-menerus. Tan Yun ingin segera memasuki tanah abadi melalui sekte peri abadi, kemudian memasuki medan perang para dewa melalui istana jiwa peri, dan menemukan pedang suci yang dia gunakan di masa lalu. Setelah Tan Yun menerima bahan pemurnian, dia mengetuk meja giok dengan jarinya. "Pak Tuade, terakhir kali aku memberimu adalah resep pil penambah usia tingkat bawah yang akan menambahkan rentang hidup 30 tahun.
Kali ini aku memberimu resep pil penambah usia tingkat menengah yang akan menambahkan rentang hidup selama 60 tahun, ucap Tan Yun. Mendengar perkataan itu, Dan Tai Songde tampak bersemangat dan berkata, "Senior, apakah kau juga memiliki pil penambah usia tingkat atas?" "Belum untuk saat ini," kata Tan Yun. "Oh baiklah, kelas menengah saja sudah sangat memuaskan," ucap Dan Tai Songde tersenyum. Dia menggosok tangannya yang keriput dengan penuh semangat dan bertanya, "Aku tidak tahu apa yang bisa aku gunakan untuk menukar resep pil obat ini." Tan Yun ragu-ragu dan berkata, "Pak Tuade, kau telah banyak membantuku kali ini. Tentu saja orang tua ini tidak akan mempermalukanmu. Bagaimana jika itu ditukar dengan 3 jenis api kelas tertinggi dan 1 jenis api kelas bawah, dan ditambah dengan 100.000 batu roh kelas atas? Bagaimana menurutmu, Pak Tuade?" ucap Tan Yun. Mendengar perkataan itu, Dan Tai Songde segera bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. "Aku tidak punya komentar apapun. Sebaliknya, aku tahu kau telah memberikan keuntungan besar bagiku kali ini." "Jangan berkata seperti itu, kau bukan orang asing bagiku," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Kau telah membantuku memasuki gerbang abadi, membantuku menyelamatkan Subing, dan menjaga identitasku. Kau dan aku tidak perlu saling sungkan lagi ke depannya. Kau benar-benar memperlakukanku dengan sepenuh hati, dan aku secara alami akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati juga," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Dan Tai Songde mengangguk dan berkata, "Lebih baik menghormati daripada harus mematuhi perintah. Jangan khawatir senior, junior ini akan meminta Wangsu untuk mengirimkan batu rohnya nanti. Kau tidak harus memberi tenggat waktu untuk mengumpulkan bahannya. Akulah yang akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya untukmu sesegera mungkin," ucap Songde. Tan Yun menggelengkan kepalanya. "Kau bisa mengirimkan batu roh tepat waktu, itu akan sangat diperlukan. Setelah kau menemukan bahan-bahannya, kau dapat segera mengirimkannya ke Aula Bingking. Dan jika aku tidak ada, kau dapat memberikannya pada Subing. Sejujurnya, aku sangat membutuhkan api dan es. Lebih banyak lebih baik. Semakin tinggi levelnya semakin baik. Bahkan jika kau bisa mengeluarkan api tingkat suci, aku bisa mengeluarkan lebih banyak barang berharga untuk ditukarkan denganmu yang nilainya tentu melebihi api tingkat suci. Dengan kata lain, kau tidak akan pernah dirugikan olehku," ucap Tan Yun. Dan Tai Songde buru-buru berkata, "Ini adalah kehormatan terbesar bagi junior ini, karena senior lebih memilih berdagang dengan rumah lelang kami daripada rumah lelang Subao. Tolong senior agar selalu berdagang dengan junior ini seterusnya, karena junior ini juga bisa mendatangkan semua sumber daya dari kantor pusat Huangfu di gerbang abadi. Tolong senior jangan berdagang dengan rumah lelang Subao." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Pak Tuade, beberapa kata ini mungkin tidak enak untuk didengarkan, tapi orang tua ini masih harus mengatakannya. Jika kau tidak dapat memenuhi kebutuhan orang tua ini, mungkin orang tua ini akan mempertimbangkan untuk mencari koleksi harta karun di rumah lelang lain," ucap Tan Yun. "Senior, junior ini juga dapat memberikan apa yang dapat disediakan oleh rumah lelang lain." Dan Tai Songde membungkuk kepada Tan Yun lagi. "Aku mohon senior untuk tetap mempercayakan semua transaksi harta karun dengan junior ini." Dan Tai Songde tidak bodoh, sebaliknya dia cukup pintar untuk mengerti maksud Tan Yun tadi. Kalimat Tan Yun yang berkata, "Bahkan jika kau dapat mengeluarkan api tingkat suci, orang tua ini dapat menukarnya dengan barang berharga yang lebih bernilai untuk ditukarkan dengan api tingkat suci itu." Tentu saja kata-kata ini sangat mengejutkan Dan Tai Songde, karena artinya Tan Yun punya sesuatu yang lebih bernilai dari harta karun tingkat suci sekalipun. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.